Kita lanjut lagi dan seperti saya bilang tadi ada satu korban yang akhirnya mengaku mualaf ya. Karena untuk menyelamatkan semua orang juga sebenarnya. Harus berpura-pura. Harus berpura-pura pada saat itu. Nah ini menarik sekali ceritanya, kita undang saja. Namanya siapa? Bapak Alfian. Bapak Alfian. Oke. Alfian Repi, silakan. Selamat malam Pak Alfian. Pak Barus. Siap. Silakan. Oke. Nah Anda ini agamanya apa? Kristen. Kristen Protestan. Pada saat ditangkap atau diculik dari Abu Sayyaf langsung bertanya agama atau tidak pada saat itu? Belum ada pertanyaan. Belum ada pertanyaan. Ditanyanya pada saat? Pada saat kita udah diturunin pas di pulau. Pada saat diturunin di pulau. Yang tempat peristirahatan pertama gitu. Oke. Gimana caranya Anda bisa tiba-tiba mengaku mualaf? Ini atas rundingan teman-teman semua atau inisiatif sendiri karena takut? Rundingan semua. Rundingan. Jadi sempat berunding ya? Ada waktu untuk berunding? Ada. Di mana itu? Pas kita di pulau pertama kita istirahat sekitar 1 jam di situ. Oh sorry. Mikrofonnya mati? Oh, mic-nya mati. Oh, udah. Oke. Bisa? Oke. Jadi sempat berunding di pulau yang pertama? Iya. Apa yang dirundingkan kalau boleh tahu? Tentang masalah itu, salah satu masalah agama sama yang ada kawan-kawan yang belum nikah juga kan. Ya, kayak Rinaldi sama Wawan belum nikah. Oh belum nikah? Jadi kita bilang udah nikah semua. Jadi bilang sudah nikah Sudah semua, nikah semua. sudah punya anak juga. Makanya Renaldi bilang sudah punya anak juga. Itu berarti nggak ditanya nama anaknya siapa, istrinya siapa? Tanya. Ngarang semua? Terus sekarang Ngarang. lagi? Saya juga sempat ngarang sih. Kalau Sempat ngarang? istri saya lagi hamil 5 bulan di rumah. Oh. Wah, ngaco. Wah, Maaf, kalau ini yang ditipu kalau- lagi nonton ya, nggak? kalau dia tonton gimana Iya. sekarang? Bohong nih. Tapi kan itu untuk keselamatan Ya, gitu ya. keselamatan. Supaya mereka ada rasa iba, kasihan sama kita. Oh gitu. Oh bilang aja juga istrinya biar lebih iba lagi, jangan bilang hamil 5 bulan, hamil 5 tahun gitu. Jadi iba. Terus ditembak langsung ketahuan bohong. Oke, lalu kalau yang masalah agama sendiri apa pembahasannya pada saat itu? Karena di situ kita bertiga ya, saya kapten sama chief officer di situ agamanya Kristen. Ya inisiatif aja. Semua bilang ya udah kalian ngaku aja mualaf. Nanti ada chief engineer yang ngajarin ya cara sholat. Nah itu dia pertanyaan saya. Kalau harus mengaku mualaf kan kalian harus ikut sholat juga dan sebagainya kan nggak ngerti. Ya mungkin itulah. Kami bersama yang ngajar mereka, caranya gini, gerakannya kayak gini. Oh diajarin? Iya, kami semua yang ngajarin. Ngajarinnya gimana? Mereka nggak memperhatikan kalian tuh ngapain tuh? Enggak gitu. juga sih. Hah? Enggak perhatikan. Oh nggak merhatiin. Oke, berarti ikut pada saat sholat ikut sholat Iya. semuanya ikut. Oke. Tadi bicara tentang istri punya anak. Memang itu karena takut saja atau memang ada Enggak. contoh? Ya sempat ya. Kami berpikir bahwa kalau kita ngaku ini nggak punya istri, mungkin kita dikasih tinggal di sini kan, mungkin jadi anggotanya mereka. Jadi kami akali mereka bahwa kami udah punya istri, Supaya pulang. supaya kami pulang. Supaya pulang. Biar iba itu tadi Ya, ya. supaya ada rasa iba mereka. Dan berhasil mereka iba. Tidak berhasil ya, mereka pun iba, katanya kasihan kalian. Oh gitu. Nah, baik. Repi ya. Anda kan di sana mengaku muslim berarti ya? Iya. Mengaku mualaf, mengaku muslim. Nggak deg-degan? Maksudnya nanti kalau ditanya-tanya sesuatu nggak ngerti apa-apa? Deg-degan sih, cuma ya melangkah sama iman aja lah, udahlah pasti selamat gitu. Tapi takut pasti ya? Takut. Pernah ditanya-tanya lagi tentang agama setelah itu? Tidak pernah lagi. Nggak pernah lagi? Nggak. Oke, baik. Menarik sekali. Nah, pada saat ada di sana, pada itu kalian rame-rame kan? Berarti dengan Abu Sayyaf itu rame-rame? Iya. Wajahnya kelihatan? Kalau untuk wajah nggak kelihatan karena mereka pakai tutup kayak sorban-sorban gitu. Tutup pakai sorban, berarti Iya. yang kelihatan hanya mata Hanya itu? mata. Kalau mereka makan, Mereka makan agak jauh. muka kelihatan? Enggak. Gimana caranya? Karena ya mungkin cuma diangkat aja begini makan. Mungkin Tapi melipir gantian dulu. juga mereka. Melipir Mereka dulu. gantian. Jadi ada yang jaga kita lagi makan, baru yang lainnya mungkin makan duluan, baru gantian lagi jaga, yang jaga kita ini yang makan lagi. Jadi memang nggak bisa lihat mukanya langsung. Makannya begini kali mas.
shoot lagi Iya, gitu. mungkin makanya. Tapi kan kelihatan harusnya. Oh, iya. Berarti memang mereka tidak Mungkin mau gede terlihat gini, ya. Nggak mau muhrim. Iya, mereka emang nggak mau terlihat berarti. Ya. Oke. Oh, iya. Terus kan waktu itu saat ada booth yang datang, itu yang pertama kali melihat tuh siapa? Temennya Wawan? Bapak Alfian. Itu pada waktu itu saya yang jam jaga sebagai perwira jaga di atas kapal. Udah lihat ada datang perahu, kira-kira masih jauh mereka. Sesuai prosedur di atas kapal ya. Masih ada kapten yang ambil tindakan, saya panggil beliau naik. Saya bilang, Cap, itu udah kayaknya perahu. Ya udah jalan aja terus, nggak apa-apa. Dia turun lagi, saya tanya sama Ebi yang jurumudi sama yang Bayu itu, baik, selama kalian 2 kali lewat sini ada nggak patroli yang mendekat? Nggak ada, Ken. Ya udah, tapi bikin apa? Kapten udah jawab begitu, ya udah kita jalan terus. Pada saat booth ngedeket gitu, apa kapalnya bisa mempercepat gitu nggak sih, nggak ya? Sama juga, kita mempercepat mungkin ya lain ceritanya lagi karena speed kapal itu nggak bisa cepat juga. Mungkin kami ditembak dari jauh kali dengan mereka. Oh gitu. Jadi akhirnya kalian berhenti dong? Ya Atau jalan mereka apa suruh adanya? stop, kita stop. Oh, mereka suruh stop. Iya. Oke. Nah, kalau Alfian ya, Alfian, pada saat itu percaya itu polisi atau sudah curiga? Sudah curiga pas mereka suruh stop udah langsung sama senjata udah kasih ke atas begini kan. Udah siap-siap tembak kalau kita memang mau kabur. Dari kejauhan tuh udah Nggak, kelihatan orang udah pas bawa di senjata. samping kapal sebelah kanan. Jadi pertama kali melihat itu jaraknya tuh udah dekat. Pertama kali lihat udah jauh, masih jauh. Pas masih jauh, masih udah kelihatan Belum, pegang belum. senjata. Oh. Mereka masih simpan itu. Jadi masih yang kelihatan masih mungkin Baju polisi. Baju polisinya itu. Begitu dekat baru keluar senjata. Baru dekat udah keluar senjata. Anda tahu tentang Abu Sayyaf? Dikasih tahu sih. Sebelum kejadian ini tahu? Tahu. Tahu. Kepikiran itu Abu Sayyaf? Belum kepikiran. Nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Ketika mereka ngomong baru. Baru. Oke. Yang ada di pikiran Alfian apa pada saat itu? Pada saat Anda diikat itu? Kalau pas saat diikat sih ketakutan itu ada. Ketakutan. Ada pikiran untuk melawan nggak? Kalau pikiran untuk melawan tidak ada karena udah mikir kejadian apa ke depannya itu kayak bagaimana, jadi tinggal berdoa serahkan sama Tuhan. Karena mereka banyak dan mereka semuanya bawa Bawa senjata lengkap ya. Tapi katanya sempat nelfon istri malah Sempat. pada saat disandra. Itu udah pas hari Minggu tanggal 27 kita semua dikasih telepon sama mereka. Semua Oh iya dikasih telepon. Dikasih telepon kasih telepon. untuk Itu nelpon keluarga. Keluarga kasih kabar bahwa kita semua di sana itu baik-baik Baik-baik aja, saja. sehat. ini kayak percaya nggak percaya mas? Ya ini menarik. Tapi memang makanya beritanya kisruh sekali. Itu dikasih telepon itu setelah berapa lama di sana? 3 hari. 2 hari. Hari kedua. Hari ketiga lah. Hari kedua, ketiga. iya. Hari ketiga, soalnya tanggal 25 hari Jumat, hari Minggunya kita telepon. Setelah itu tidak lagi. Sempat lagi hari Rabunya. Hari Rabu itulah yang terakhir. Hari Rabu lain lagi kita dikasih telepon, sempat ngobrol juga sama istri, Istri ada sempat di situ. kasih kabar lagi. Oke. Ini Istrinya ada di sini? istrinya ya, coba kita langsung tanya ya. Mana istrinya? Boleh bicara sebentar? Iya. Istrinya Kasih Pak mikrofon. Alfian ya? Oke. Iya, dengan Mbak siapa? Dengan Yola. Mbak Yola. Mbak Yola saat itu ditelepon sama sang suami. Iya. Saat ditelepon, suami bilang apa waktu itu pertama kali? Pertama pas hari Minggu tanggal 27 kata dia, ini Papa lagi dibajak, apa namanya, Mama nggak usah panik, telepon ke kantor aja katanya begitu. Pada saat itu kamu nggak tahu kalau kapal dalam keadaan dibajak? Suami ngomong ke saya. Nggak, sebelumnya? Belum Belum tahu. Jadi Iya. kabar pertama kapal dibajak itu dari dari suami? suami, ya. Tapi kayaknya dari perusahaan itu apa namanya, berusaha nyari nomor telepon saya karena suami saya juga di situ di perusahaan itu masih baru 2 bulan. Oke. Nah, kamu pada saat ditelepon bilang dibajak, gimana cerita? Apa yang kamu ngomong? Kenapa? Kamu ngomong apa pada saat itu? Udah tahu dibajak terus gimana? Agak panik, takut. Tapi kata dia tenang aja, lagi aman aja. Jadi kata dia langsung telepon ke kantor aja, tanya kabar di Oke, perusahaan. telepon yang kedua?
telepon kedua dia ngasih kabar katanya sehat-sehat gitu. Oke. Nah, Yulia pada saat ditelepon terus melakukan apa? Ada aksi yang dilakukan Yulia? Gimana? Pada saat sudah ditelepon, tahu suami dibajak, kamu ngapain? Cuman bisa berdoa ya, berdoa terus. Di rumah juga semua tahu, dari keluarga semua datang berdoa bersama buat mungkin beri kekuatan buat kita. Dan puji Tuhan juga sampai mereka bebas kita doain terus. Pernah menghubungi kantor? Kantor hubungin. Kantor menghubungi? Iya. Oke, kamu pernah hubungin dari pihak pemerintahan, wartawan dan sebagainya enggak? Enggak, dari puji Tuhan juga kantor selalu kabarin. Jadi dari awal dia disandra, mereka kabarin. Dari awal mereka kabarin sampai dia bebas, mereka kabarin terus. Mereka kabarin? Iya, puji Tuhan juga mereka selalu support gitu. Terus kata mereka, mohon doa terus Bu, biar perusahaan Sehat juga. Punya anak nggak? Iya, 2. Punya 2? Iya. Oke. Anda tahu bahwa setelah itu ada batas waktu, tenggang waktu, kalau tidak mereka mau dibunuh dan sebagainya. Pernah dengar berita itu? Dengar begitu sih enggak. Soalnya dari tante saya juga kata dia udah nggak usah dengar-dengar nggak usah dulu nonton TV katanya gitu. Makanya saya di rumah nggak nonton TV, makanya di kamar, keluar, mandi, makan, gitu aja. Oke, baik. Terima kasih ya. Iya. Nah, anak sempat ngomong sama anak juga nggak? Enggak. Anak usianya berapa? 3 tahun sama 1 tahun. Oh, masih 4 kecil. bulan. 3 tahun sama 1 tahun. Oke. Ini menarik. Nah, pada saat Anda telepon yang kedua, terus nggak dapat telepon lagi dong? Sempat lagi hari Sabtu dikasih lagi telepon, cuma istri nggak ngangkat. Istri tidak ngangkat. Oke, baik. Saya mau bahas tentang penyelamatannya sekarang, pembebasannya. Nah, ini kan pembebasannya nih kalang kabut ceritanya nih. Saya juga nggak ngerti gimana nih. Tapi saya mau lihat dari sisi korbannya sendiri sekarang. Gimana cerita pembebasannya? Kronologis pembebasannya gimana? Kalau pembebasan sih kami kurang ngerti juga ya. Cuman pada saat hari Minggu itu kami dikasih info sama mereka. Hari Minggu diberikan info? Ya, katanya kalian udah kami antar ke kota untuk bebas. Jadi kami keluar dari hutan itu menuju kota sekitar 4 jam perjalanan. Tapi di situ saya memang belum yakin. Anda nggak yakin dong? Nggak Mas, yakin. Dong? Bisa aja ditembak. Iya, pada saat yakinnya jalan. saya itu kita pindah ke grup lain lagi, gitu. Pindah dari grup lain, dari bukan mereka lagi yang tangani, grup lain lagi yang tangani. Anda dengar berita tentang orang Kanada yang akhirnya di Pancung. Dengar. Pancung di sana? Dengar sempat dengar itu. siapa yang memberitahukan? Mereka sendiri juga yang beritahu. Oh ya, mereka bilang apa? Katanya besok ada eksekusi katanya, ultimatum atau potong leher ya, orang Kanada katanya, 1 orang. Mereka katanya gitu. Oke. Ini mereka bicara dengan bahasa apa ya? Ya bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris Iya. mereka? Bahasa Inggris dengan bahasa mereka sendiri. Bahasa Inggris dengan bahasa mereka sendiri. Bahasa Sulu. Jadi nyampur ya? Iya. Jadi nyampur. Oke, pada saat yang orang Kanada tersebut kalian tidak lihat tapi ya? Enggak pernah lihat. Nah, dengar berita ada orang Kanada yang dieksekusi pada saat itu karena untuk ultimatum tidak memberikan uang ya, tebusan. Kalian nggak tambah takut? Sempat takut juga sih, Takut. sempat drop juga sih. Kayaknya kita juga dipotong juga ini kalau kayak gini kata. Ya tapi kami selalu percayakan sama Tuhan bahwa pasti kita akan selamat. Oke, baik. Terus Anda diantar 4 jam perjalanan. Iya. 4 jam perjalanan itu memang saya belum yakin kalau memang ini bebaskan. Pikiran saya sih kita akan pindah ke grup lain lagi. Jadi kami bebas di pinggir pantai, datang mobil yang jemput, kami disuruh lari. Kamu lari katanya ke mobil itu, pulang sudah katanya. Begitu sih. Ada kata-kata terakhir nggak yang mereka sampaikan? Enggak ada sih, enggak ada juga. Cuman udah tuh Ya udah. lari sana Lari gitu. sana katanya. Nggak, I miss you gitu nggak? Tapi soalnya menarik loh, bener. Soalnya di videonya itu kalau nggak salah Anda sempat dipeluk dulu gitu ya. Benar nggak sih? Iya. Iya kan? Sempat Kita berpelukan? Iya. Pamitan. Karena mereka anggap juga kita kayak keluarga juga.
keluarga mah nggak jahat, gituin, bilangin. Kita nggak dijahatin di sana. Oh cuma di Sandra? Iya. Di sana tidak dijahati Tidak ada kekerasan fisik sama sekali. sama sekali tidak Tidak ada. ada. Sentuh pun sedikit enggak. Cuman deg-degan aja tiap hari ya. Cuman Shock deg-degan terapi. tiap hari, shock terapi tiap hari. Oke. Waduh. Nah, ya. Tapi kan kalau orang seperti keluarga kan kayak camping, kalau ini mah nggak mau kejadian lagi ya. Gitu ya. Oke. Nah, pada saat diberitahukan bebas itu kalian percaya? Belum percaya? Kalau Wawan kan belum percaya, malah kan dipikirnya Pindah. mungkin dipindahin. Lain Kalau lagi. kalau Renaldi sendiri? Sama. Sama. Jadi semua masih sempat ngobrol di perahu itu. Oh kayaknya kita dipindahin nih Jangan-jangan gitu-gitu. kita dipindahkan lagi di grup lain. Jadi Ini- semuanya ketakutan. Dipindahkan ke grup lain, ini 4 orang yang belum bebas itu dari kapal yang sama tidak? Bukan? Bukan. Oh bukan, beda. Kami beda perusahaan. Beda Oh, perusahaan. beda perusahaan. Oke. Dan diculik oleh kelompok yang beda juga? Beda. Beda juga. Oke, jadi bukan teman kalian yang 4 itu ya? Bukan teman kalian yang 4. Pada saat diberitahukan bebas pada saat itu, kalian dibebaskan itu dalam keadaan sedang apa? Jadi pas lagi di perahu itu. mobil juga, di mobil. Pas naik di atas mobil, jadi yang kawal itu ada 3 orang. Jadi 2 orang di depan, 1 orang di belakang. Itu pun masih pegang senjata. Jadi yang 1 orang itu ngomong, Selamat. kalian selamat. Pakai bahasa Melayu. Kalian nih selamat nih gitu. Iya. Terus kalian, nah setelah dia ngomong kalian selamat, itu udah percaya juga, udah percaya apa masih belum? Masih belum. Masih belum. Nanti ketemu wartawan yang dari Indonesia, baru kami yakin. Setelah sampai mana ketemu wartawan? Masuk hutan lagi kami. Lah, masuk hutan Emang lagi? perjalanannya Iya. tuh dari hutan. Jadi dari pinggir jalan, masuk lagi hutan sedikit. Heeh. Ketemulah wartawan, si siapa, si Desi siapa itu. Desi. Iya. Nah disitulah saya yakin bahwa memang kita ini sudah bebas, betul-betul bebas. Oke. Jadi kan dari pantai itu jalannya sudah ini, sudah beton. Bila sudah jalan beton, jadi pas sekitar 15 menit belok kiri, di dalam situ sudah ada orang Indonesia 2 orang. Jadi satu laki-laki, 1 perempuan. Yang perempuan itu yang wartawan itu. Nah Baru kalian tuh percaya. dilepasin. Merekanya di mobil aja apa ngikutin kalian ngelepasin terus balik lagi gitu nggak? Enggak. Jadi kami masih standby masih tetap di situ. Mereka masih tetap di mobil. Kami salaman dulu dengan yang ini orang Indonesia itu, tanya nama, tanya jabatan, habis itu sudah naik lagi di mobil. Naik lagi? Iya, jadi jalan lagi ke Jalan ini lagi. ke kota. Jalan lagi ke kota. Ke rumah gubernur. Ke rumah gubernur. Iya. Oke, itu dengan wartawan tersebut. Enggak. Kami tanpa kawalan siapapun. Kami pergi sendiri ke rumah yang gubernur. Pergi sendiri. Iya. Nah, itu belum percaya dibebaskan juga. Sudah percaya sih. Tadi katanya setelah ketemu wartawan dulu baru. Nah, ketemu wartawan baru yakin bahwa ini kita sudah bebas. Yakin baru ini sudah Iya. bebas. Oh, oke. Nah, pertanyaan saya, kan Abu Sayyaf ini minta tebusan sekitar 15 miliar pada Indonesia. Mereka tahu nggak hal tersebut? Karena mereka ada di sana, mereka dalam keadaan diculik. Apakah mereka tahu bahwa Abu Sayyaf meminta tebusan dan mereka tahu tidak bahwa pemerintah kita tidak mau memberikan uang tebusan tersebut? Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.